Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis anggaran Indonesia. Senang sekali hari ini kami bisa hadir kembali. Saya di sini Ahmad Irsan Amuis selaku Ketua Dewan Pakar AAI Prodi 2020-2023. Bersama hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik pada periode saat ini, masa-masa saat ini, yaitu terkait program pemulihan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, yang lebih menarik lagi adalah bersama kita telah hadir narasumber yang sangat kompeten untuk membahas isu PEN ini, yaitu beliau adalah Bapak Kunta Wibawa Dasanugraha, yang saat ini beliau menjabat sebagai staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak telah berkenan hadir di acara kami, yaitu diskusi analis anggaran, sebuah podcast dari Analis Anggaran Indonesia. Kita singkat biasa disangga Pak. Disangga. Ya, kami paham kesibukan Bapak sangat luar biasa dan Bapak masih mau menyediakan waktu buat kita Pak. Jadi pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan Pak pencerahan apa sih program pemulihan ekonomi nasional itu Pak, atau PEN yang sering kita kenal Pak. Masyarakat khususnya analis anggaran di Indonesia ini tahu semua ya PEN gitu Pak. Tapi sebenarnya PEN itu apa sih gitu kan Pak. Oke. Nah, mungkin kita mulai pertama itu Pak. Sudah setahun lebih kita nih Pak mengalami sekaligus mencoba keluar dari dampak pandemi COVID-19. Nah, ternyata setelah setahun ini sama kita rasakan bahwa isunya tidak hanya isu kesehatan Pak, tapi meluas menjadi isu ekonomi dan isu keuangan. Nah, mungkin kami bisa di-share program apa saja Pak yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini Pak. Ya. Enggak Pak. Oke, makasih Mas Irsan. Ini selamat ya pada disangga Pak. Semoga menjadi ini ya, kita membutuh analis-analis yang handal ini di Kementerian Keuangan. Kembali ke topik tadi ya, mengenai PEN. Sebenarnya kita kan mulai menghadapi pandemi itu kan tahun 2020. Betul. Ya, awal-awal lah gitu. Ya. Saya ingat di bulan Maret. Ini kondisi yang luar biasa, yang extraordinary gitu ya, luar biasa, dan membutuhkan dukungan dari pemerintah yang sangat luar biasa juga. Karena ya tadi sampaikan oleh Mas Irsan, mulainya dari kesehatan, tapi karena kesehatan ini belum ada obatnya, menyebar sangat cepat dan menimbulkan kematian, akibatnya kita melakukan pembatasan gitu kan. Akibatnya apa? Ekonomi yang kena. Ya terutama UMKM, masyarakat kecil gitu ya. Awalnya loh ya. Kena di situ. Sehingga ekonomi mengalami kondisi turun. Karena begitu semua kena, akhirnya semuanya juga kena kan. Ekonomi semua kena, ekonomi turun. Akhirnya kalau ekonomi turun ya larinya ke sektor keuangan. Makanya kalau kita lihat di kuartal 2, maka pertumbuhan ekonomi kita kan negatif. Betul. Nah, untuk ngatasin itu, apa yang dilakukan? Ya pasti pertama program PEN kita yang kemarin di tahun 2020 itu sekitar 695,2 triliun. Realisasinya sekitar 571 triliun. Nanti akan saya jelaskan kenapa realisasinya rendah. Jadi bukan ya rendah karena kita ingin saving ke tahun depan ya. Itu pertama kita punya 6 klaster di situ. 6 klaster Pak. Ya di tahun 2020 ya. 2020. Klaster pertama kesehatan pastinya. Ya. Karena kita ingin menyelesaikan persoalan di situ. Dan juga fasilitas kesehatan kita kan memang masih ya belum kuat gitu ya, sehingga begitu kita banyak orang sakit ya kebingungan juga. Maka kita perlu memperkuat kesehatan kita. Pertama dari sisi prasarana-prasarananya, ada APD, ada fasilitas kesehatan dan lain-lain. Termasuk kita juga mengcover semua orang yang sakit. Kalau dia sakitnya COVID, itu gratis. Itu di cover pemerintah semua di cover pemerintah. Ya, itu semua pemerintah. Dari sisi kesehatan, klasternya. Saya nggak tahu totalnya itu. Ini realisasinya ya. Realisasinya itu sekitar 62 triliun. 67 triliun. Ini kita bicara realisasi ya. Anggarannya sih harusnya lebih tinggi dari itu. Kemudian selain kesehatan, kita juga melihat yang tadi karena ekonominya sering dan itu yang kena UMKM.
maka daya belinya kita jaga, daya beli masyarakat minimal yang miskin dan tidak mampu, ya kan? Ini yang kita jaga, maka perlindungan sosial meningkat sangat drastis. Berarti Yang perlindungan tadinya sosial itu pilar kedua ya Pak ya? ya, yang biasanya kita ada PKH, ada ya, kartu sembako gitu ya. Lalu kita tambahin dengan adanya, kalau yang 2020 itu istilahnya itu adalah bantuan tunai untuk Jabodetabek dan non Jabodetabek, ya kan? Sembakonya itu juga Pak ya. Masuk sembako di situ. Terus BLT desa, ya kan? Sehingga itu semuanya sudah mencakup hampir, itu gede loh ya. PKH itu 10 juta keluarga. Ini keluarga ya, satu keluarga 4 orang berarti sudah 40 juta. 20 juta. Kartu sembako itu 20 juta keluarga, berarti udah 80 juta kan. Kemudian yang BST tadi itu 10 juta keluarga, on top dari yang 20 kan, berarti udah 30 juta keluarga, tambah BLT desa juga 10 jutaan, berarti udah hampir 20, 30, 40 juta, kali 4 jadi 150 juta orang, itu hampir 40-50% dari penduduk Indonesia, itu udah tercover. Di luar itu, kita juga melihat, oh ternyata ada orang yang kerja, tapi dia mungkin pendapatannya sekarang mungkin lebih rendah, turun atau tidak bisa mengcover dengan gaya hidup saat ini gitu karena ada kondisi COVID kan. Itu ada, makanya kita kasih adanya BSU, bantuan subsidi upah untuk yang 5 juta ke bawah. Itu untuk hampir 12 jutaan orang juga pekerja, masuk guru honorer. Dan kita juga lihat, oh pandemi ini ternyata panjang nih. Tadinya kan kita pikirnya Juni selesai. Nah, ternyata enggak kan, panjang. Orang-orang enggak sekolah. Begitu nggak sekolah dia perlu wifi gitu kan, perlu internet. Ada yang mampu, ada yang tidak, maka kita subsidi juga. Pemerintah juga cover kebutuhan itu Pak. Kita kasih namanya bantuan pulsa internet untuk semua siswa. Semua siswa, baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah sampai gurunya, sampai dosennya kita ini semua. Ya, itu perlindungan sosial supaya daya belinya mereka ini ya. Kemudian ada yang untuk sektor KL dan Pemda. Ini lebih kepada untuk padat karya. Jadi ada orang-orang yang tadinya bekerja di kota, dia pulang kan pulang karena di sini ada di kota-kota dia jualan atau apa gitu kan. Dia pulang di desa nganggur. Meskipun dia dapat BLT desa, tapi ada juga yang nggak mau kan. Akhirnya mereka ya kita tampung dengan itu program padat karya, baik di desa maupun di kota dan lain-lain. Itu program-programnya ada sekitar 65 tadi yang perlindungan sosial 215 triliunan. Selain itu kita juga mendukung apa selain yang tiga ini kan lebih kepada masyarakat ya, kesehatan, pelisos dan dukungan perlindungan padat karya tadi Pak. Ya, sektoral KL dan Pemda. Kemudian di bawah itu lebih kepada produsen gitu ya. Oh, berarti dari sisi penawarannya Pak ya? Ya, supply-nya itu ada untuk UMKM. Dukungan kita kepada UMKM itu ada sekitar hampir 112 triliun. Itu memberikan apa? Subsidi bunga. Yang dulu ada sih yang biasa KUR, tapi sekarang kita tambahin lagi. Dan kadang-kadang yang mikro itu malah hampir nggak bayar lagi gitu kan. Bunganya. Karena tadi mereka tidak bisa diturunin lagi kan 25% kan. Jadi ada subsidi bunga untuk UMKM dan KUR. Kemudian ada penjaminan, jadi kita jamin juga supaya karena mungkin penjualannya berkurang segala macam, maka kita beri penjaminan supaya bank-bank itu juga mau melakukan kredit kembali. Kita kasih penempatan dana, jadi kita punya uang kita tempatkan di bank supaya bunganya murah, mereka bisa memberikannya pada ini. Selain itu ada dukungan korporasi, itu untuk BUMN dan korporasi, itu sama. Kita kasih penjaminan, kalau korporasi nggak ada subsidi, kita lebih ke penjaminan dan juga kepada untuk pinjaman yang pada BUMN Garuda, KAI, yang tadinya dia bagus, tapi ada saat COVID dia turun, dan ini terdampak ya Pak, BUMN yang terdampak COVID. Ya. Terus yang terakhir inisiatif usaha, itu lebih kepada dunia usaha juga. Dunia usaha. Semuanya itu. Semua. Semuanya, yang penting dia punya masuk ke eligibility-nya Pak ya, kriterianya. Ya, semua eligible sih. Yang penting pertama PPh pasal 21 DTP. Jadi DTP itu ditanggung pemerintah Pak. Ditanggung pemerintah. Sehingga tadinya
karyawan ini kena pajak PPh 2 pasal 21, sekarang dia tidak, sehingga mereka dapatnya bruto kan, utuh ya, dapatnya utuh. Itu daya beli mereka juga kan. Kemudian ada PPh pasal 22, PPh pasal 25. Semuanya kita kasih intinya lebih kepada cash flow perusahaan. Supaya perusahaan tetap masih punya cash flow, gitu kan. Sehingga mereka tetap survive. Intinya kan gitu. 2020 kita survive. Ini yang sudah kita lakukan tuh. Survei-survei juga menunjukkan manfaatnya semua menerima. Baik dari desil 1 sampai desil 10 ini masyarakat miskin. Artinya coverage dari kehadiran negara itu dari yang sangat miskin sekalipun sampai yang mendekatin kok dampak jadi miskin gitu Pak. Yang sebelumnya dia nggak miskin juga kena dapat bantuan. Semua dapat bantuan sampai yang kaya, tapi memang yang paling banyak yang di 1 sampai 40 ya, desil 1 sampai 4 ya. Desil 1 sampai 4. Itu yang dapat. Dan ini berlanjut sampai 2021. Tahun ini masih dilanjutkan. Anggarannya juga mendekati ke sekitar 699,5 triliun. Tapi klasternya mungkin agak berbeda. Kita sekarang heavy-nya, kalau dulu tahun lalu itu lebih ke perlindungan sosial, daya beli, sekarang lebih kepada dunia usaha supaya mereka bangkit kembali. UMKM dan korporasi. Meskipun perlindungan sosial tetap ya, tapi bukan berarti ditinggalkan Pak ya, tetap tapi tidak sebesar tahun lalu sebelumnya awal-awal COVID terjadi. Jadi kita kalau 2021 itu kesehatan tetap. Dan itu semakin gede karena kita vaksinasi ya. Proses vaksin dan vaksinasi. Kita gratiskan vaksinasi ini gede besar juga, jadi itu kesehatan menjadi lebih besar. Perlindungan sosial agak turun karena kita ingin gradually turun. Jadi yang hal-hal yang tadinya kita tambah di 2020 itu akan selesai di semester 1 ini. Semester 2 enggak. Contohnya kayak BST. Kemudian kayak bantuan internet. Karena kita sudah mulai akan mengarah tatap muka. BSU udah juga nggak ada gitu ya. Karena kita ingin gradually ini. Smoothing landing lah. Soft landing lah untuk itu. Kemudian padat karya kita naikkan. Itu untuk prioritas. Arahnya kepada padat karya. Lebih banyak orang bisa bekerja. Menciptakan lapangan kerja. Kemudian dukungan UMKM dan koperasi juga semakin tinggi lagi. Kita dorong. Sekarang kita perluas tuh cakupannya. Sampai sekarang sampai mendekati 500 miliar bisa dapat. Jadi ada kur dan non kur, subsidi bunganya mendekati 500 miliar. Kemudian penjaminannya kita perluas sampai 3 tahun. Dan penempatan dana juga tetap. Penempatan dana. Terakhir insentif. Jadi sekarang tinggal 5 klaster ya. Insentif usaha. Kita melihat sektor-sektor mana sih yang lag behind gitu. Mana yang perlu kita bantu. Makanya kemarin yang baru, selain yang sudah ada di 2020, yang baru adalah PPNBM mobil sama PPN rumah. Karena ini linknya ke ini, ke misalnya kita bangun rumah gitu ya. Itu kan perusahaan-perusahaan di belakang, industri di bawahnya kan banyak tuh, ada kayu, pasir, segala macam, sehingga linkage-nya tuh kuat. Mobil juga gitu. Tapi kan yang 70% komponen dalam negerinya 70% kan dengan lokalnya. Jadi ininya ke bawahnya, linkage industrinya ke bawah. Sehingga ada nanti menularkan lah gitu Pak ya. Kalau dia menggerakkan lagi kuat, ya. Itu yang sudah besar. Plannya. Ya Pak, dari penjelasan Bapak tadi, negara dalam ini pemerintah saat ini selama 2 tahun ini ya, sampai saat ini ya Pak ya, 2021 itu mengalokasikan anggaran cukup besar ya untuk bagaimana kita bisa tidak hanya menyelesaikan permasalahan COVID kesehatannya, tapi juga bagaimana kita bisa rebound lagi. Nah, kalau kita bicara anggaran yang begitu besar, ini kami melihat Kemenq menjadi salah satu kementerian yang punya peran sentral dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Mungkin kami bisa di-share juga nih Pak, peran strategis Kemenq dalam ekosistem penanganan pandemi COVID ini seperti apa nih Pak? Kemenq memainkan peran strategisnya Pak. Ya, yang jelas ya kita bicaranya kan Kemenq itu pasti kebijakan fiskal, gitu kan? Dan di situ tuh semuanya ada, baik dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Belanja pun ada pusat dan daerah. Sehingga perannya ya sentral sekali kan? Bagaimana kita harus mengelola anggaran kita dengan kondisi seperti ini.
di mana pemerintah itu menjadinya di satu-satunya yang bisa menyelamatkan gitu kan, hero-nya di sini. Gitu kan. Maka kita harus bekerja keras. Selain kita kita membuat perpu, itu kan ini lebih bagaimana kita mempunyai fleksibilitas gitu. Fleksibilitas. Lebih adaptif ya Pak ya. Ya, pada anggaran. Jadi tidak kaku. Kita fleksibel. Kemudian kita juga harus memikirkan program-program mana yang pas, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya meskipun ini nanti diskusi juga ya. Dengan lembaga. Dengan kementerian lembaga lain. Dan kita juga memonitor supaya itu dilaksanakan. Maka terobosan-terobosan itu kita lakukan tuh. Seperti debottlenecking-nya kita lakukan supaya tidak hanya di atas kertas ini program itu. Oh kita membantu misalnya contohnya ya. BSU yang kita bantuan subsidi upah yang 5 juta itu. Itu kan terobosannya harus kita lakukan sangat banyak. Kenapa? Kita nggak punya data. Kalau data makanya kita link, berarti kita punya BPJS TK, tenaga kerja. Kita pakai datanya mereka. Data mereka itu waktu kita cek pun nggak ada nomor rekening. Nah, akhirnya kita telepon satu-satu tuh. Kadang-kadang perusahaan itu juga cuma gelondongan aja, nggak ngasih nama. Pokoknya pegawai saya sekian, 100 orang, 100 dikasih aja untuk iuran dan segala macamnya. Jadi kita harus tanya lagi, kita Tapi itu semua di luar BPJS TK, tapi kita monitor terus. Ini yang harus kamu lakukan gitu. Di sisi lain, DJA juga harus melakukan perubahan-perubahan juga. Sekarang mereka jemput bola gitu kan. Kalau dulu kan hanya nunggu mana sih revisinya DIPA ini. Sekarang jemput bola nih. Ini lebih proaktif lah Pak ya. Proaktif ini sehingga memang akhirnya berjalan. Gitu, ya. Ini sentralnya di situ, di sisi teknisnya seperti di sisi yang makronya ya tadi. Kita benar-benar jaga APBN itu tetap sustain, tapi juga membantu. Makanya kita punya MOU dengan BI, dengan Bank Indonesia. MOU dengan BI itu intinya apa? Supaya kan dengan defisit bengkak itu financingnya tinggi. Iya betul. Ya, kalau kita semua ke pasar, pasti yield kita akan gede. Maka dengan BI bisa membeli, itu akan menjadi lebih ringan. Isu sentralnya itu Mas, macam-macam. Dari sisi makronya, dari sisi hubungan kelembagaannya, yang tadi KSSK ya kerjasama sektor keuangan, BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan. Dari sisi kita teknisnya, DJA dan DJPB, bola dan lain-lain. Kemudian dari sisi memonitor juga mana sih sebenarnya yang memang benar-benar tepat pada saat ini gitu. Kita membantu siapa sih ini? Sekarang kalau 2020 kan lebih kepada masyarakat ya. Kita bantu sektor bukan sektor. Sisi klaster mana sih gitu kan? Mau guru kayak mau tenaga kerja, BSU atau masyarakat gitu kan. Kalau sekarang udah sektor mana? Sektor mana yang perlu kita bantu gitu. Mana yang lag behind, mana yang sudah jalan, berarti tinggal kita dorong, atau yang lag behind bagaimana kita mensupportnya kan. Itu yang terus-menerus kita monitor dan kita lakukan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini Pak, kita lihat kalau dalam pemberitaan dan diskusi-diskusi internal pemerintah maupun komunikasi pemerintah ke publik itu kan, pemerintah terlihat cukup optimis nih Pak ya. Ini bisa kita lihat ketika penyusunan Outlook 2021 ini kita pertumbuhan ekonomi itu sekitar 4,5 hingga 5,3%. Kemudian untuk pertumbuhan 2022 kita pemerintah dalam ini mentargetkan antara 5,2 sampai 5,8%. Ini optimisme pemerintah ini kan perlu disambut oleh masyarakat ini juga agar ini. Nah, bagaimana nih meyakinkan masyarakat Pak bahwa pemerintah ini optimismenya ini indikasinya sudah mulai terlihat saat ini Pak, bahwa kita sedang rebound ekonomiknya Pak. Ya, kita optimis itu pasti ada ininya ya, dasarnya. Maka kita sekarang tiap bulan itu kan ada namanya ALCO ya, sekarang namanya ALCO. Asset Liability Management dan saya singkatannya lupa. Kalau dulu ALM, sekarang ALCO. Itu melihat setiap bulan kita memonitor indikator-indikator yang menunjukkan ekonomi kita tuh sudah tumbuh atau belum gitu. Ada indikasi meningkat atau belum. Ya. Contohnya indikatornya ada PMI. PMI itu kan indikator untuk melihat bahwa
manufaktur terutama itu sudah mulai membeli barang kebutuhan bahan baku dia. Bahan bakunya. Ya, itu biasanya di rule of thumb-nya di angka 50. Sekarang kita sudah di angka 54, 56. Jadi itu ada perbaikan. Ada perbaikan. Kemudian kita lihat mobilitas masyarakat. Ya, itu pakai Google itu sama teman-teman BKF. Dilihat mobilitas kita ke mall, mobilitas kita parkir, ke restoran itu kita lihat terus tuh, lihat. Dan itu terjadi peningkatan. Ada peningkatan. Memang ada daerah yang belum. Jadi memang kita lihat juga nasional dan regionalnya. Terus selain itu juga termasuk tingkat ya, makronya inflasi, kemudian ini harga komoditi, kemudian selain itu juga kita melihat ekspor impor, gitu kan, hal-hal itu. Dan semua itu bergerak secara positif. Ya. Kalau kita bandingkan Q1 dibandingkan Q1 2020, kita lebih baik ini. Lebih baik sekarang Pak ya. Year on year-nya ya. Year on year. Pada Q1 2020 kan COVID belum banyak baru Q2 ya, gitu. Betul. Dan kita terbukti dari pertumbuhan ekonomi Q1 yang mendekati 0 sekarang kan. Berarti kan itu trennya kan udah meningkat. Naik ke atas ya Pak ya. Yang tadinya minus 5,3 di Q2 2020, Q3-nya improving ke minus 3 something. Kemudian ke keempatnya minus 2,2, kemudian Q1 2021 sudah mendekati 0. Akhirnya nanti bisa. Sekarang kita lihat terus ini trennya akan ini terus enggak? Kita monitor terus setiap bulan dan kita optimis bahwa di Q2 itu akan mungkin sekitar 7 sampai 8%. Growth-nya. Ya, karena memang bandingannya dengan minus 5,3 di Q2 kan. Ya, betul. Itu jadi naiknya gitu Pak. Tapi ini bukan kekhawatiran, tapi lebih kepada kewaspadaan. Kita tetap waspada ya. Waspadanya adalah COVID ini jangan naik lagi. Seperti second wave itu jangan sampai terjadi. Sekarang sudah ada tren naik, tapi masih manageable harapannya jauh lebih kecil dibandingkan waktu Januari kemarin yang tinggi banget. Dan ini semuanya harus menjaga ini, gitu kan. Masyarakat juga harus mulai bareng-bareng lah Pak ya, bukan cuma pemerintah aja. Termasuk vaksinasi sebagai game changer dipercepat, orang juga harus mau divaksin dan segala macam itu. Ya itu intinya. Terima kasih Pak. Ini menarik sekali Pak. Banyak pencerahan bagi kita, bagi teman-teman di analis anggaran seluruh Indonesia Pak ya terkait PEN ini. Cuman kita sadar nih kita ngadapin namanya time constraint ya Bapak sibuk. Cuman izinkan kami satu saja Pak terakhir nih Pak ya. Pesan dan motivasi apa yang Bapak dapat berikan kepada kami, analis anggaran Indonesia, seluruh Indonesia, baik yang di Kemenq maupun yang kementerian lembaga, ya Pak. Khususnya nih Pak, peran yang bisa bahkan harus kami mainkan dalam mendukung keberhasilan program PEN ini Pak. Ya, ini pesan saya ya, karena ini analis anggaran. Iya betul Pak. Yang penting bagi kita dengan kondisi COVID ini saat yang tepat bagi kita untuk melakukan reform, terutama di sisi belanja, baik belanja kementerian lembaga maupun belanja yang di Pemda, APBD. Karena kita melihat belanja ini masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, termasuk efisiensinya, efektif tidaknya, gitu kan. Kemudian value for money-nya, termasuk perubahan. Sekarang kita perlu berubah nih, perubahan perilaku atau kalau kita bicara disruption gitu ya. Disruption di segala bidang. Ini saat yang pas kita melakukan reform itu, melakukan analisa gitu. Termasuk bagaimana kita sekarang harusnya melakukan pelayanan publik secara digital gitu ya. Termasuk bagaimana kita bekerja ya. Sekarang kita melakukan efisiensi dari bekerja dengan kalau kita bekerja di rumah itu seperti apa. Jadi kita nggak perlu lagi gedung yang sangat banyak, efisiensi dari sisi maintenance operasional, ya kan? Efisiensi bagaimana kita tidak hanya cara bekerja kita, yang tadinya kita harus DL dan segala macam, sekarang kita bisa melakukannya dengan Zoom. Itu benar supaya efektif. Ya hal-hal ini perlu dipelajari nih dan dianalisa, gitu kan? Seberapa ininya? How much we can go gitu kan? Apakah dengan zoom terus itu akan efektif tidak? Kalau tidak seperti apa? Mana yang perlu kita lakukan? Kalau biasanya kita bicara NWO gitu ya, new way of working.
ini kaitannya pasti ke anggaran. Jadi ya itu proses analisa anggaran gitu kan. Bukan berarti itu kan ini bukan. Itu analis anggaran di situ tuh. Melihat secara detail. Dan ini saatnya reform menurut saya. Belanja yang lebih berkualitas. Reform dari sisi sistem dan juga mindset kita bekerja dan perilaku kita ya Pak ya. Kerja, ya. Baik. Dan juga fokusnya kemana gitu, belanja itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan, untuk kita supaya lebih baik lah, ya lebih baik. Baik Pak, Gitu, Mas. terima kasih Pak Gunta atas Sorry, ini waktu, bunyi-bunyi jadi masuk sini nih. atas waktu dan pencerahannya. Teman-teman semua sebetulnya banyak ingin kita gali ya, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang benar-benar in charge di isu-isu yang akan kita bahas. Dan kita meski dalam waktu singkat tapi kita cukup beruntung karena Pak Kunta bisa hadir di sini. Nah, terakhir kami hanya bisa menyampaikan tetap jaga protokol kesehatan. Salam Indonesia berkualitas, berkelas dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam, makasih ya. Ya, Pak. Siap.